Usai diperiksa AK resmi ditahan. Pada hari ini, sebagaimana yang rekan-rekan ketahui, kami dari penyidik PPA, dari Subdit Renakta Ditreskrim Polda Metro Jaya, telah melaksanakan pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku atas nama AG. Kami telah melaksanakan pemeriksaan dalam waktu kurang lebih 6 jam. Namun kita dengan pertimbangan kenyamanan. Artinya kita juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diatur dalam sistem peradilan anak. Dalam hal ini didampingi selain daripada lawyer, juga dari tim pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Jakarta Selatan. Dan juga untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, juga kami didampingi dari tim dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu dalam rangka pendampingan psikososial, dalam rangka dan dalam menjamin pemenuhan daripada hak-hak anak. Dari hasil pemeriksaan kami selama kurang lebih 6 jam, ini kami dengan sekali lagi dengan pertimbangan kenyamanan terhadap anak, malam ini kami putuskan dari tim penyidik kemudian untuk melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan penahanan. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Artinya kita pelaksana undang-undang, kita menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Nanti kita akan melaksanakan penahanan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Itu yang perlu. Penyidik Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah resmi menahan AG, 15 pacar Mario Dandi Satrio, 20 anak mantan pejabat pajak dalam kasus penganiayaan terhadap Kritalino David Ozora 17. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan AG ditahan di ruang khusus anak Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial LPKS selama 7 hari ke depan. Selama kurun waktu 7 hari dari kewenangan penyidik untuk melakukan penahanan, Hengki mengatakan jika waktu penahanan itu belum cukup untuk penyidik menyelesaikan pemberkasan kasus, maka masa penahanan akan ditambah. Dan apabila mungkin nanti tidak cukup akan bisa diperpanjang lagi 8 hari oleh pihak kejaksaan. Penahanan AG dilakukan setelah diperiksa selama 6 jam. Dari hasil pemeriksaan kami kurang lebih 6 jam, malam ini kami putuskan untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Hengki mengatakan penahanan terhadap AG tetap mengacu kepada Undang-Undang Peradilan Anak yang berlaku. Tentunya penahanan ini juga kita berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak. AG diubah statusnya dari saksi menjadi pelaku. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat jadi anak yang berkonflik dengan hukum berubah menjadi pelaku. Dalam penetapan itu, pihaknya memang tak menyebutkan AG sebagai tersangka tetapi dengan sebutan pelaku anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu karena pelaku AG merupakan anak di bawah umur. Aksi penganiayaan dilakukan oleh salah satu mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP, Jakarta Selatan bernama Mario Dandi Satrio, 20, terhadap anak petinggi GP Ansor, David 17. Teman wanita Mario berinisial AGH yang menjadi sosok pertama yang mengadu jika mendapat perlakuan kurang baik dari korban hingga memicu penganiayaan itu terjadi. Belakangan diketahui orang yang pertama memberikan informasi jika orang yang pertama kali memberikan informasi kepada Mario mengenai kabar temannya, AGH diperlakukan tak baik yakni temannya berinisial apa. Adapun informasi itu, dikabarkan oleh apa kepada Mario sekitar tanggal 17 Januari tahun 2023 lalu yang dimana menyatakan bahwa saksi AGH mendapat perlakuan tak baik dari korban. Atas hal itu, Mario emosi dan ingin bertemu David.
AG saat itu menghubungi David yang tengah berada di rumah rekannya berinisial R di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. David diminta untuk melakukan push-up sebanyak 50 kali. Namun, dia hanya sanggup 20 kali. Selanjutnya, David diminta untuk mengambil sikap tobat dan terjadi penganiayaan. Mario langsung ditangkap oleh pihak sekuriti komplek dan diserahkan ke polisi. Atas perbuatannya itu, Mario awalnya ditetapkan sebagai tersangka dengan dijerat pasal 76C junto pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun subsidiar pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun. Belakangan polisi merubah ke pasal yang lebih berat sanksinya untuk Mario yakni pasal 355 KUHP ayat 1 subsidiar pasal 354 ayat 1 KUHP subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP subsidiar pasal 351 ayat 2 dan atau 76C Jo 80 UU PPA dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Setelah Mario, polisi akhirnya kembali menetapkan satu orang tersangka lain yakni temannya Mario berinisial SRLPL, 19. Dia berperan mengompori Mario untuk melakukan penganiayaan hingga merekam aksi penganiayaan tersebut menggunakan HP Mario. Ia dikenakan pasal 76C Jo pasal 80 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak subsidiar pasal 351 KUHP. Selain itu, pacar Mario berinisial AG dirubah statusnya dari saksi menjadi pelaku. Ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum meningkat jadi anak yang berkonflik dengan hukum berubah menjadi pelaku. Dalam penetapan itu, pihaknya memang tak menyebutkan AG sebagai tersangka tetapi dengan sebutan pelaku anak yang berkonflik dengan hukum. Hal itu karena pelaku AG merupakan